Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba menjawab tugas 2, yaitu praktek membangun jaringan virtual atau VLAN ya. Nah, di sini di soal kita akan coba melakukan simulasi VLAN ya. Jadi langkah-langkahnya perhatikan cara penggunaan Cisco Packet Tracer. Ya, di sini kita menggunakan tampilan mode logical ya, dan di sini ada physical. Ini seandainya kita mau membuat tampilan yang menghubungkan beberapa wilayah sekaligus, jadi berbasis wilayah di mana konteksnya itu kita bisa gunakan mode physical. Tapi kalau sekedar pengujian kita bisa gunakan mode logical ya. Nah, di sini ada bagian peralatan-peralatan dalam jaringan, di mana diklasifikasikan jadi end device, yaitu segala alat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi ya, itu disebut dengan end device. Kalau network device, ini setiap alat yang menjadi penghubung atau perantara setiap end device ya. Oke, kita lihat di sini kita butuh 4 buah PC dan 1 switch ya, dimana PC 1 kita hubungkan di switch port ya. Kita letakkan dulu perangkatnya, PC ya, seperti ini, tinggal tarik saja. Oke, kemudian 1 buah switch. Di sini tertera tipe switchnya adalah 2960 mungkin ya. Oke, kita letakkan di sini. Oke, jika sudah, kita sambungkan berdasarkan tabel ini. Berarti nama PC-nya ada PC 1, PC 2, PC 11 dan 12 berdasarkan topologi gambar. PC 1 yang ini tinggal kita klik aja, ganti namanya. Oke, nggak boleh sama, kita buat dari yang di sini ya. PC kita mulai dari yang terbesar dulu, PC 12. Oke, di sini PC 11. Oke, di sini PC 2. Di sini PC 1. Oke. Dimana PC 1 disambungkan ke port switch dengan nomor port, yaitu ya kita pilih fast Ethernet. Di sini kita klik switchnya, banyak nomor portnya berdasarkan petunjuk, itu port 01. Kita pilih port 01. Oke, kemudian PC 2 ya, kita sambungkan menggunakan kabel straight. Itu berarti kabel yang menghubungkan antara perangkat yang berbeda ya, yaitu PC 2 ke port nomor 2 ya, port nomor 2 di sini. Oke. Port nomor 2. Oke. Dan PC 11 ke port nomor 11. Kita klik PC 11, sambungkan ke port nomor 11 ya. Nah, PC 12 ke port nomor 12. Oke. Port nomor 12. Nah, di sini kita harus konfigurasi agar setiap komputer bisa berkomunikasi. Kita harus masukkan alamat IP ya, alamat IP, yaitu untuk PC 1 192.168.11/24. Oke, kita klik, kita pilih desktop, IP configuration ya. Ini artinya kalau kita membuat komputer, ini bentuk komputer PC-nya. Di sini desktop itu merupakan aplikasi-aplikasi yang ada di komputer secara default standarnya ya.
Nah, jadi bisa kita konfigurasi pada menu config langsung, bisa juga dengan berdasarkan aplikasi gitu ya, terserah mau yang mana. Nah, kita coba berdasarkan aplikasi, yaitu di bagian IP configuration, masukkan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.1 ya. Per 24 itu artinya kalau kita klik jumlah bitnya ini, kalau 255 itu dalam bilangan biner itu jumlahnya adalah angka 1 sebanyak 8 bit. Jadi 8 bit, 8 bit, 8 bit, totalnya 24 bit. Itu arti 24 ya, atau yang disebut dengan istilah prefixnya per 24. Itu artinya menunjukkan nilai net mask, di mana jumlah bit satunya ada 24 bit. Jadi kalau 255 itu sama dengan nilainya angka 1 semua sebanyak 8 ya. Nah, bahasa simpelnya gitu. Oke, kemudian untuk gateway ini belum ditetapkan dan DNS belum ditetapkan, kita hanya menghubungkan saja, berarti IP dan subnet saja untuk sementara ini ya. Silakan kita tutup, kita masuk ke PC yang kedua itu ya, boleh dari config ya, kita coba dari config. Nah, karena kita menghubungkannya tadi ke fast ethernet, klik fast ethernetnya, di sini masukkan IP-nya. Jadi dengan cara desktop boleh, dengan cara config juga boleh ya. Nah, kalau config kita pilih fast ethernet, tempat kita menghubungkan port kabel tadi ya. Masukkan 192.168.1.2 ya. Kita bisa copy untuk mempermudah atau mempercepat penulisan ya, tinggal paste nantinya. Oke, subnet masknya juga per 24, berarti 255 nya 3 kali ya. Oke, kalau sudah, nah jadi kita buktikan kalau kita isi di sini, yang di sini juga otomatis akan terisi. Nah, nampak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke PC 11. Oke, PC 11 ya, kita pakai desktop juga bisa. Pastekan alamatnya PC 11 itu 11 ya, maka di sini tinggal ketik 11, 255 nya 3 kali karena ini per 24. Oke, tutup, lanjutkan ke PC 12 ya, boleh pakai desktop, boleh pakai config ya. Oke, pastekan alamat IP-nya 12 ya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita tinggal uji koneksi ya, atau verifikasi konfigurasi dengan memeriksa konektivitas PC menggunakan perintah ping. Nah, di sini kita disuruh ngeping dari siapa komputernya, bebas ya, di sini nggak disebutkan. Jadi kita bisa uji mau dari PC 1 boleh. Oke, perintah ping itu menggunakan aplikasi command prompt. Kalau di komputer kita namanya sering disebut CMD ya. Nah, kita klik command prompt, kita tinggal arahkan kemana tujuan tes uji koneksi kita, yaitu misalnya ke PC 2. Kita tinggal masukkan perintah ping ya, 192.168.1.2 ya. Kenapa? Karena yang mau kita uji adalah komputer PC 2. PC 2 itu tadi alamatnya nih ya, 12. Nah, jadi itu yang kita masukkan, ping itu perintahnya, ini alamat tujuannya. Kalau sudah tekan enter, nah tanda dia terkoneksi, ada balasan atau replay dari alamat yang kita tuju, dan dengan informasi yaitu TTL, time, dan bytes-nya sudah ada ya. Oke. Nah, kalau dia tidak terkoneksi, saya contohkan misalnya tadi kita ngetesnya di PC 2 ya. Sekarang saya mati, saya ubah PC 2 nya, saya hilangkan IP-nya. Oke. Atau saya ganti misalnya jadi ini alamat jaringannya berbeda ya, 32 misalnya. Oke, kita tes ping lagi dengan alamat yang sama ya. Ini otomatis tidak bisa karena dia udah beda jaringan, beda alamat ya, dan beda jaringan. Oke,
tanda dia tidak terkoneksi, pesan yang muncul adalah RTO, request timeout, ya. Atau kalaupun kita gunakan alamatnya, kita ping sesuai alamatnya gitu ya, 3.2. Oke, kita ping ulang tapi dengan alamat yang sama, 3.2. Nah, ini juga akan RTO. Kenapa? Karena alamat yang kita gunakan di jaringan ini berbeda dengan alamat yang ada di PC2 ini. Artinya alamat di PC2 itu udah beda jaringan. Nah, syarat komputer itu terhubung dalam jaringan yaitu alamatnya sama. Ya, kalau udah beda alamat, dia nggak bisa terhubung. Jadi perhatikan saat memasukkan alamat IP, karena salah satu penyebab gagal koneksi kita bisa jadi itu karena salah ketik alamat, ya. Oke, kita kembalikan alamatnya 1.2 tadi ya, 1.2. Oke, kita tes ping lagi 1.2. Oke, ini udah berhasil ya. Oke, kita mau coba ping lagi ke komputer 11 berarti ping 11. Oke, ini juga berhasil koneksinya. Sekarang kita tes lagi untuk komputer PC 12. Tinggal ganti alamatnya, ping ya. Oke, nah semua sudah saling terhubung. Nah, ini artinya jaringan kita ini semuanya berada dalam satu jaringan yang sama, sehingga kalau alamat jaringannya sama, dia bisa saling terhubung. Oke. Sekarang kita lihat lagi, kita akan membangun jaringan VLAN. Ya, VLAN ini seperti yang telah dijelaskan, yaitu jaringan LAN yang semu ya, virtual. Seolah-olah di dalam kita walaupun secara fisik berada dalam satu jaringan yang sama, tapi dia bisa dibedakan, ya. Nah, seolah-olah dia berada dalam jaringan yang berbeda, ya, secara virtual. Oke. Nah, kita akan coba melakukan konfigurasi, ya. Konfigurasi ini dilakukan pada perangkat switch, ya, pada perangkat switch. Nah, perlu diingat jenis switch itu ada beberapa, ya. Ada switch yang apa namanya, yang tidak bisa dikonfigurasi, ya. Ada switch yang bisa dikonfigurasi atau disebut dengan istilah manageable switch, ya. Nah, di sini switch yang kita gunakan itu adalah switch yang bisa dikonfigurasi. Sudah. Nah, dan pengkonfigurasiannya bisa menggunakan perintah command line interface atau disebut CLI, ya. Kita enter saja. Oke. Nah, kita coba lihat, ya. Oke. Isi konfigurasinya dulu, ya. Untuk bisa melihat, kita masuk ke mode enable, ya. Enable. Oke, tandanya nanti di situ akan terlihat. Kalau mode yang kita gunakan, kita harus berada di prompt yang ada tanda pagarnya. Kalau tidak, masih di prompt standar, ini kita belum bisa memberikan perintah apapun, ya. Kecuali perintah untuk masuk ke apa, ya, yaitu enable. Oke, kalau sudah, kita coba lihat isi konfigurasinya dengan cara memasukkan perintah show VLAN, ya. Show VLAN. Oke, maka di sini akan terlihat bahwasanya belum ada VLAN yang dibagi, ya. Semuanya dalam satu jaringan yang sama. Oke, nah di sini tertera sesuai dengan apa gambar yang ada di tabel, ya. Oke, selanjutnya
kita melakukan konfigurasi di mana skenario-nya ya, VLAN itu kita bagi menjadi dua, ada fakultas A, fakultas B. Nah, terminal yang digunakan ya, seperti yang kita tahu, switch ini berdasarkan fisiknya ya, itu jumlah portnya ada 24. 10 digunakan untuk fakultas A, 10 digunakan untuk fakultas B, sisanya itu tidak digunakan ya, atau disebut dengan default. Oke. Jadi kita membagi port ini menjadi dua bagian ya, 3 bagian ya. Satu default yang tidak dipakai untuk jaringan VLAN, yang 2 dipakai untuk VLAN ya. Nah, itu tujuannya. Jadi kita cara membuat konfigurasi VLAN-nya, di sini ada perintahnya ya. Ya, itu kita masuk dulu ke database-nya. Jadi perintahnya VLAN database. VLAN database. Bentar. Perlu diketahui perintah-perintah yang Anda temukan di sini mungkin seperti yang saya alami tidak bisa dijalankan. Kira-kira penyebabnya apa? Karena itu terjadi biasanya karena beda versi ya, yaitu beda versi. Yang saya gunakan saat ini adalah versi 9. Mungkin versi yang rendah perintah ini masih ada ya. Nah, jadi kalau ada yang mengalami kasus seperti ini, ya itulah diantara faktor penyebabnya. Jadi nggak ada masalah. Ini hanya untuk mengecek saja ya. Oke, jadi bagaimana solusinya yang bisa kita lakukan? Nah, solusi yang bisa kita lakukan, kita masuk ke mode konfigurasi ya. Untuk versi 9 ini kita masuk ke mode konfigurasi, yaitu kita bisa ketikkan configure terminal, atau sering juga disingkat dengan config T kalau mau efisien penutikannya, config T. Maka di sini akan tampak prompt kita sudah berbeda. Kalau tadi switch dengan tanda pagar, sekarang sudah ada tambahan config. Berarti kita berada di mode berikutnya ya. Oke, kalau sudah, baru kita bisa berikan perintah membuat jaringan VLAN. Di sini VLAN diberi nama dengan VLAN 2 dengan nama name fakultas A ya. Itu berarti kita kasih perintah ya, VLAN 2, enter. Nah, prompt kita pun berubah, kita masuk ke mode VLAN ya. Oke, kalau sudah, tinggal kita berikan perintah nama. Jadi dia tidak ditulis secara langsung ya. Nama misalnya name fakultas A. Oke. Name fakultas underscore A. Kita rubah name name fakultas ya, dia nama fakultas harus dalam satu kata ya. Kalau mau dibuat dari dua suku kata, gunakan penghubung
penghubung underscore ya, fakultas A. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, untuk menambahkan filan kedua, kita tinggal berikan perintah nama filan yang kedua gitu ya. Ya, misalnya lanjut, lakukan exit dulu ya, exit. Kemudian kita berikan lagi perintah berikutnya, filan 3, filan 3. Oke, baru ketikkan nama, name, fakultas B. Oke. Nah, sudah, kalau sudah kita exit dulu. Nah, kemudian kita bisa lihat hasil dari konfigurasi kita. Jadi perintah untuk membuat VLAN di versi CLI atau Cisco versi terbaru atau CLI versi terbaru itu lebih simple dibanding dengan versi sebelumnya ya. Nah, kita lihat hasil konfigurasi VLAN kita. So, VLAN brief. Oh, sorry. Oke, untuk menguji apakah konfigurasi kita berhasil, kita berikan perintah show VLAN. Oke, kalau nggak berhasil berarti kita berada di mode yang tidak sesuai ya. Mode kita kan di switch config gitu ya. Kita exit dulu, exit ya. Jadi perintah show hanya bisa di mode privilege seperti ini ya. Show VLAN. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat sudah muncul dua nama, fakultas A dan fakultas B. Oke, dimana VLAN fakultas A dan fakultas B belum memiliki anggota portnya ya. Port kita kan tadi VLAN A 1 sampai 10, B 11 sampai 20 ya. Sisanya itu milik default ya. Nah, jadi yang kita cek tadi adalah perintah membuat nama VLAN dan ini udah berhasil ya. Oke, kita lanjut di sini ya. Kita akan membagi VLAN-nya untuk A dan B. Itu port untuk VLAN A mulai 1 sampai 10, B 11 sampai 20, dan 1 sampai 10 20 berstatus akses port gitu ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin membagi portnya menjadi beberapa bagian ya. Maka di versi CLI terbaru ini kita menggunakan perintah yang berbeda dari modul ya, yaitu config. Kita masuk dulu config T. Sudah, kemudian kita masuk ke VLAN-nya ya. VLAN
VLAN 2 ya. Oke, kemudian kita membaginya dengan perintah int atau interface rentangnya atau ringnya yaitu pada fast Ethernet 0 sampai ya tadi di soal 0 sampai 10 ya, akan 0 sampai ya fast Ethernet 0 itu satu sampai 10. Oke. Nah, kemudian kita aktifkan dengan perintah switch mode akses. Oke, kalau di sini tadi di perintah lama ya switch port mode akses ya. Nah, di sini switch mode akses saja ya. Oke. Kalau sudah kita enter. Oke, selanjutnya agar bisa diakses kita buat perintah berikutnya switch akses VLAN 2 ya. Tadi kan VLAN 2 ya. Oke. Nah, itu untuk bisa diakses. Nah, sekarang kita membagi port berikutnya ya. Yaitu kita keluar dulu exit ya, VLAN 3. Oke, kemudian perintahnya interface ring fast Ethernet 0 yaitu berapa 11 sampai 20 ya. Sesuai soal 11 sampai 20. Oke, kalau sudah kita enter, kita aktifkan switch mode akses. Enter, kemudian switch akses VLAN 3. Oke. Kalau sudah kita keluar exit. Nah, sekarang kita mau lihat print switch ya, ada dua cara ya. Kita keluar dulu dari sini untuk melihat hasil konfigurasi, atau bisa juga kita lakukan dari prom ini tapi dengan perintah yang berbeda ya, yaitu do show VLAN div ya. Nah, jadi perintah untuk melihatnya kalau cuma show VLAN kita keluar dulu ke prom privilege. Nah, kalau tidak, kalau kita berada di prom ini kita bisa gunakan perintah do show VLAN brief ya. Oke, ini perintahnya. Jadi beda versi sudah beda perintah ya. Jadi nggak usah bingung ya, silakan di upgrade saja. Oke, nah jadi sudah bisa terbagi di mana fakultas A itu memiliki anggota yang ada di port FA01 sampai 10, fakultas B yang memiliki port FA011 sampai 20 ya, yang sisanya itu adalah defaultnya. Oke, di sini perintah selanjutnya ya sudah kita jalankan. Nah, kita disuruh verifikasi apakah benar VLAN ini sudah bisa saling terhubung ya. Jadi artinya kalau ini kan tadi kita hubungkan. Nah, kalau Anda ingin melihat misalnya lupa ya, tadi kita coloknya ke port berapa ini, Anda bisa aktifkan pengaturan di Cisco Packet Tracer
di bagian option ya, pilih preference. Nah, untuk mengaktifkan tampilan port Anda pilih always show port label ya, always show port label di checklist. Kalau sudah tutup, nah di sini akan terlihat, berarti kita menghubungkannya ke port FA2. Nah, kita mau tes uji lagi ya, dengan perintah komen. Kita tes lagi menghubungkan PC2, apakah PC2 benar-benar dalam satu jaringan yang sama, dalam VLAN yang sama dengan PC1 ya. Kita tinggal masukkan perintah ping 192.168.1.2. ini alamat komputer PC2 ya. Kita enter. Nah, dia berhasil koneksi ya. Sekarang kita tes ke PC11, dimana PC11 tadi ini berada di port 11, yaitu portnya fakultas B. Apakah bisa terkoneksi? Kita masukkan perintahnya ping 11 ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ini butuh waktu lama, ternyata hasilnya RTO. RTO kenapa? Karena sudah beda jaringan. Ya, ini PC2 dan PC1 sama-sama jaringan VLAN 2 ya, di sini VLAN 3 ya. Nah, kita coba VLAN PC12 ke PC11 ya. Kita klik PC12 ke PC11, ping 192.168.1.11 ya. Nah, kita sekarang berada di PC12, mau mengkoneksikan ke PC11. Oke, kita enter. Nah, ternyata di sini berhasil. Kenapa? Karena berada dalam VLAN yang sama, VLAN fakultas B. Tapi coba kita hubungkan ke PC2 ya. PC2 ping 192 ya, titik 168.1.2. Oke, kita enter. Nah, di sini tidak terjadi koneksi atau request timeout. Kenapa? Karena sudah beda jaringan. Nah, itulah fungsi dari VLAN ya, dimana secara fisik mereka berada dalam satu jaringan yang sama, namun bisa dipisahkan menjadi jaringan semu atau disebut virtual local area network ya. Nah, oke.